Kami dari kelas 11 ingin mengkampanyekan tentang Kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan pertama kali berdiri di Jawa Timur ketika Mataram kuno memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah. Nama Medang Kamulan berarti Medang adalah nama lain dari Mataram dan Kamulan berarti pada awalnya. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Empu Sindok pada abad ke-10. Ia pun juga dijadikan sebagai raja pertama Medang Kamulan dan memimpin kerajaan selama kurang lebih 20 tahun, yakni mulai 929 Masehi sampai 949 Masehi. Kala itu, paket Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarki atau susunan tertentu. Saat itu, kebudayaan yang berjalan di sana berkembang dengan baik dan masyarakat juga dibebaskan dari pajak tidak bisa memelihara bangunan suci. Keberadaan dari kerajaan ini sendiri dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Dua di antaranya adalah prasasti Paradah dan Anjuk Ladang yang disebut sebagai peninggalan dari Medang Kamulan yang menunjukkan letak ibu kota kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan bercorak biru yang berdiri di Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Agama yang berkembang di kerajaan ini adalah Hinduisme dan Hindu Shiva. Meskipun Raja Empu Sindok menganut agama Hindu aliran Siwa, ia tetap toleran terhadap agama lain. Empu Sindok memerintah dari tahun 929 hingga 947 Masehi. Ia mengembangkan agama Buddha dan Hindu di wilayahnya, serta membangun beberapa candi sebagai tempat ibadah dan pemujaan. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Medang Kamulan sudah teratur. Struktur sosial masyarakat dibedakan berdasarkan pembagian kasta. Masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Kejayaan pada agama, yaitu Kerajaan Medang Kamulan mengembangkan agama Hindu dan Buddha di wilayahnya, serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Kerajaan ini juga mendukung perkembangan ajaran-ajaran baru dalam agama Buddha dan Hindu, seperti Santrayana, Mahayana, Vajrayana, Saiva, Siddhartha, dan Vaishnava. Kerajaan ini juga mengirimkan utusan-utusan ke India untuk belajar tentang agama Buddha dan Hindu dari para guru dan biksu. Kemudian sumber tentang Kerajaan Medang Kamulan ini, yang pertama adalah prasasti Anjuk Ladang. Berdasarkan prasasti Anjuk Ladang, dahulunya bernama Anjuk Ladang, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti tanah kemenangan. Isi dari prasasti Anjuk Ladang sendiri, ditetapkannya daerah Anjuk Ladang sebagai Sima Swatantra, artinya daerah Anjuk Ladang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Sebagai gantinya, hasil bumi yang awalnya untuk membayar pajak digunakan untuk merawat bangunan suci yang berupa Candi Lor. Yang kedua, prasasti Masahar. Prasasti Masahar dibuat pada 930 Masehi. Prasasti ini menjelaskan titah Raja Medang Kamulan tersebut menetapkan sima terhadap sawah di Masahar, wilayah Watek Padang, saat ini menjadi Dusun Kedawung, Desa Gemaan. Yang ketiga adalah prasasti Bangun. Isi dari prasasti Bangun adalah Empu Sindok memerintahkan pembangunan candi untuk tempat peristirahatan mertuanya yang bernama Rakyat Bawang. Dan terakhir adalah prasasti Tengaran. Prasasti Tengaran dibuat pada 933 Masehi. Prasasti ini berasal dari Desa Tangeran, daerah Jombang. Isinya Empu Sindok yang memerintah bersama permaisurinya, yakni Sri Bardari. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh dari Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama adalah Empu Sindok. Empu Sindok merupakan raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 929 sampai 947 Masehi. Dia tercatat pernah memimpin kerajaan ini selama kurang lebih 20 tahun. Saat menjalankan pemerintahan, Empu Sindok dibantu oleh permaisuri yang bernama Sri Wardani. Bersama usahanya, mereka terus melakukan berbagai upaya